Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Girmanto, Kepala SMK Negeri 2 Kaimana. Yang mana SMK Negeri Kaimana ini kita sebagai sekolah harus bisa menghasilkan lulusan ya, IMW bekerja, M-nya adalah melanjutkan P-nya bekerja, M-nya adalah melanjutkan kuliah, kemudian W adalah wirausaha. Nah, ini saya mengambil cerita praktek baik, yaitu mengenai kewirausahaan. Nah, kewirausahaan alhamdulillah kita sudah membangun atau sudah mendirikan beberapa unit usaha. Nah, ini semuanya tujuannya supaya kita ini melatih siswa ya, dan guru bagaimana cara berwirausaha yang baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bisnis. Yang kedua bisa meningkatkan yaitu penghasilan Bapak Ibu guru, karena ini dikelola oleh Bapak Ibu guru, yang mana nanti ada presentasi pembagian hasil usaha. Kedua, pengaruh pada siswa. Siswa juga bisa memasarkan, ya kan? Memasarkan produk-produk jasa dari sekolah kepada masyarakat, kepada orang tuanya. Kita beri fee, beri keuntungan, beri komisi ya pada siswa. Nah, siswa ini supaya juga ada tambahan penghasilan. Kedua, bisa belajar tentang bisnis. Oh, begini loh bisnis ya, namanya. Berjualan itu mengasihkan gitu kan. Melakukan jasa itu mengasihkan. Jadi sales, jadi pemasaran juga mengasihkan. Baik lewat offline dari door to door, dari rumah ke rumah, maupun lewat media sosial. Nah ini kemudian siswa tidak begitu berharap lulus SMK-nya harus bekerja di ikut orang lain. Nah itu harus kuliah, tidak harus, cukup kita juga wirausaha. Peluang masih banyak. Nah, itulah perlu kolaborasi antara unit usaha dengan guru-guru kewirausahaan, terutama PPK ya, guru produk kreatif dan kewirausahaan ya, PKK-nya ini ya. Nah, ini sehingga inilah siswa menjadi lebih tertantang, lebih menarik, dan hasilnya tentunya juga kalau begitu dapat untung ya lumayan ya, besar ya kan. Andaikan rugi ya hati-hati, kalau nggak hati-hati akan rugi besar juga. Nah, ini tantangan buat kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus bisa memberikan istilahnya nasihat-nasihat, pitutur ya, bimbingan ya, kemudian arahan-arahan kepada siswa, sehingga siswa ini betul-betul setelah lulus SMK 2 ini bisa berwirausaha. Peluang mana yang dia ambil wirausaha, apa bisnisnya ini, peluang bisnis apa kira-kira yang mau diambil. Nah, ini tentunya para pemirsa ya, dimanapun berada, bahwa wirausaha inilah sebenarnya kuncinya kita, rezeki kita itu sebenarnya di dagang ini ya. Nah, di dagang, di bisnis. Nah, ini karena apa? Supaya kita juga misi SMK ya, bukan kita hanya bekerja ya, mengerjakan kuliah, tapi kita sosial, kita harus bisa berwirausaha. Nah, ini tentunya dari tahun ke tahun kita sudah menghasilkan keuntungan ya. Tahun 2000 kita rintis itu tahun 2021 dan 2022. Nah, sekarang tahun ketiga adalah sedang tahun ketiga berjalan. Nah, tahun 2021 kita menghasilkan keuntungan bersih yaitu 37 juta ya. Nah, kemudian tahun 2022 menghasilkan adalah 43 juta ya, ada kenaikan dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah inilah para pemirsa, terutama Bapak Ibu guru SMK, bahwa kita tentunya kita mau berupaya mencoba, itu saja, mencoba
supaya ini modalnya dari mana? Modalnya adalah kita adalah dari guru ya, sumbernya dari guru. Kita membuat yaitu iuran ya. Ya, iuran maksudnya sifatnya iuran yang kelipatnya 50.000. Nah, itu nanti persentase modalnya Bapak Ibu guru. Jadi turut serta Bapak Ibu guru, kemudian juga sebagian dana-dana yang untuk wirausaha kita kolaborasikan antara perusahaan dan dana modal yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang setor ke pengurus-pengurus tiap-tiap unit usaha tadi. Nah, ini tentunya kolaborasi dua modal inilah sehingga modal ini bisa perusahaan ini modal bisa berkembang, perusahaan juga bisa baik. Nah, insya Allah kita tahun 2023 ini kita kembangkan yaitu insya Allah bengkel mobil yaitu dan alat berat. Kita doakan, minta doanya apa semuanya. Inilah cerita berbagi baik ya yang kami bisa berikan, nanti bisa komen ya pada channel YouTube kami misalkan buat yang mana ya, sehingga di situ hal-hal trik-triknya bagaimana ya, nanti berusaha ini triknya gampang ya, kita banyak berdoa, kedua berusaha itu saja, rugi hal yang biasa, untung juga lebih biasa lagi. Nah itu jadi kepala sekolah ya, kita sebagai kepala sekolah ya kita harus bisa sebagai manajerial ya kan, sebagai supervisi dan sebagai perusahaan. Nah, ini fungsinya kita sebagai sekolah. Terima kasih. Cukup sekian. Apabila ada pertanyaan bisa melalui link komen di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.